Halo teman-teman. Jadi perkenalin nama aku Clara. Aku adalah alumni dari Universitas Multimedia Nusantara, jurusan Strategic Communication. Jadi teman-teman aku mau mengucapkan terima kasih banyak banget buat teman-teman Kompes yang udah undang aku di sini untuk jadi pembicara buat bisa sharing-sharing bareng teman-teman sekalian nih. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini aku tuh pengen banget untuk bahas satu tema yang lagi hits banget kayaknya. Teman-teman pernah denger nggak sih, "It's okay to not be okay"? Pasti teman-teman pada familiar kan? Ini tuh drakor yang sempet rame banget baru-baru ini, kayak belakangan ini deh. Teman-teman, kenapa sih aku mau pilih "It's okay to not be okay"? Aku tuh ngeliat lingkungan aku, teman-teman aku tuh banyak yang kayak dari casing-nya, itu tuh mereka terlihat kuat, tegar, padahal dalamnya mereka tuh lagi hancur, teman-teman. Karena itu aku merasa perlu untuk membahas ini ke teman-teman sekalian nih, supaya teman-teman nggak jadi kayak mereka. Oke, teman-teman, pernah nggak sih teman-teman tuh merasa kayak capek banget, sedih banget, otaknya penuh, tapi nggak tahu lagi mikirin apa? Aku cuma mau bilang nih, teman-teman itu nggak sendiri. Aku pun pernah merasakan hal itu, teman-teman. Siapa sih di sini juga yang pernah pura-pura kuat, pura-pura tersenyum, seakan-akan kalian tuh nggak ada apa-apa gitu, padahal nggak sama sekali. Aku paham banget kalau teman-teman itu pasti nggak mau kelihatan lemah, nggak mau kelihatan loyo, kelihatan kayak sedih-sedih gitu, apalagi memperlihatkan masalah kalian ke teman-teman kalian kan. Aku di sini mau negesin kalau itu semua nggak apa-apa, teman-teman. Hanya saja akan lebih baik apabila teman-teman tuh mau untuk berusaha jujur dengan perasaan teman-teman sendiri. Jadi pertanyaannya, then why is it okay to not be okay? Di sini aku mau bahas 3 poin. Yang pertama adalah to be truly honest with your own feelings. Di sini, saat kita tuh merasa sedih, tertekan, kecewa, dan kita tuh terus berusaha untuk mengafirmasi diri kita bahwa kita tuh nggak apa-apa gitu. Kita tuh sedang membohongi perasaan kita sendiri. Kita sedang berusaha menutupi semua perasaan kurang enak itu dan selalu mengelak bahwa we're not in an okay state. Tapi, saat kita mau untuk mengizinkan diri kita merasakan apa yang sebenarnya sedang dia rasakan, itu kita sedang belajar untuk jujur dengan perasaan kita sendiri, teman-teman. Poin yang kedua adalah to lessen self-pressure. Nah, saat kita berusaha untuk menutupi perasaan kita yang campur aduk, yang nggak enak sebenarnya, kita tuh sedang memberi tekanan lebih pada diri kita sendiri. Kita tuh ngomong kayak gini, pokoknya apapun yang terjadi, gue tetap harus kuat, gue tetap harus senyum, gue tetap harus ketawa, tetap harus tegar gitu. Secara nggak sadar, kita tuh sedang hidup dalam tekanan yang kita ciptakan sendiri nih teman-teman. Mau nggak sih kita tuh sama-sama menghilangkan semua tekanan-tekanan yang kita ciptakan sendiri dan membiarkan perasaan kita merasakan apa yang sedang dirasakan. Nah, poin yang ketiga nih, to prevent upcoming severe pain. Teman-teman pasti tahu sampah kan? Sampah itu harusnya berada di tempat sampah. Dia dibuang di tempat sampah, bukan disimpan dalam rumah. Bayangin ya teman-teman, bayangin seandainya semua sampah teman-teman, sampah boba, sampah makan nasi uduk, makan apa lagi, dapur Dewi, terus makan di kantin Wemen, itu semua kalian bawa pulang, terus jangan kalian buang. Simpen aja di rumah. Simpen dari yang 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, sampai 1 tahun, dan seterusnya. Kalian jangan buang sampahnya. Pada awalnya sampah itu disimpan dalam rumah tuh nggak masalah. Tapi lama-lama baunya tuh pasti bakal semerbak banget. Langsung deh rumah kalian tuh wangi sampah. Bukan cuma itu doang, orang-orang yang lewat depan rumah kalian pun pasti akan notice. Aduh, bau sampah ya, kayaknya dalam rumah ini pasti banyak sampahnya gitu. Sama nih kayak perasaan kita, teman-teman. Kalau misalnya kita bawa pulang semua perasaan gak enak, kita bawa pulang semua rasa kecewa, semua dendam, rasa sedih, itu dimasukin semuanya dan gak pernah dibuang, mungkin awal-awalnya kalian gak akan kenapa-napa. Tapi lama-kelamaan, teman-teman, pasti itu akan tercium gitu oleh orang-orang. Kayak mungkin dari perilaku kita,
dari bagaimana kita merespon nih terhadap orang-orang, apakah kita defensif, apakah kita kayaknya nggak mau terima masukan dan lain-lain. Jadi lebih baik teman-teman kita tuh jangan nyimpen sampah gitu dalam diri kita. Analogi lain nih, aku mau cerita mengenai luka. Luka, teman-teman, kalau teman-teman luka dan kalian nggak langsung bersihin, nggak langsung obatin, itu lama-lama pasti infeksi lukanya. Dan kalau misalnya kita tuh jatuh lagi dan kena luka yang di posisi sama kayak kemarin, itu pasti akan jauh lebih makin parah dan rasanya akan semakin sakit. Bahkan bisa meninggalkan bekas luka yang mungkin nggak akan bisa hilang. Jadi saat kita sadar bahwa kita sedang terluka, alangkah lebih baiknya apabila kita langsung nih sigap untuk membersihkannya, mengobatinya, supaya rasa sakitnya ini nggak makin parah ke depannya. Dan kalau jatuh lagi pun, oh udah sembuh gitu. Jadi nggak akan berpengaruh pada rasa sakit kita sebelumnya. Begitupun dengan perasaan kita, teman-teman. Saat kita tahu we're not in an okay state, teman-teman tahu, teman-teman harus cepat bersihin, teman-teman harus cepat obatin itu. Ada kalanya kita memang perlu untuk mengakui bahwa kita sedang berada dalam situasi yang nggak enak. We're not in an okay state. Kita harus punya yang namanya tuh termometer perasaan. Teman-teman tahu nggak sih, kalau kita lagi demam, pasti kan kita pakai termometer untuk bisa ngukur temperatur kita tuh lagi berapa sih? Kita demam nggak sih beneran gitu kan? Karena pada temperatur tertentu kita dikatakan demam, bahkan kita perlu dokter untuk bantu mengobati kita. Nah, sama nih kayak perasaan kita, kita perlu punya yang namanya termometer teman-teman untuk mengukur skala emosi kita tuh lagi di titik mana, di tahap mana. Apakah udah severe, udah parah, atau masih yang basic-basic gitu. Saat kita tahu bahwa emosi kita tuh sedang tinggi banget, lagi nggak enak banget, lagi nggak oke banget, di sanalah kita tahu kita harus cepat-cepat meredakannya, teman-teman. Di sini juga mengapa kita jujur dengan diri kita sendiri itu hal yang penting. Karena dengan kita jujur dengan perasaan kita sendiri, teman-teman, kita tuh bisa lebih merasakan, oh gue lagi ngerasain ini ya. Karena teman-teman, kalau kita terus-terusan nggak mau untuk merasakan apa yang sedang dirasakan, lama-lama ini perasaan tuh juga bisa kebal loh, teman-teman. Kita jadi nggak bisa bedain, ini gue lagi sedih, gue lagi galau, apa gue lagi lapar gitu, teman-teman. Jadi bingung gitu kan ngebedainnya. Nah, teman-teman tuh juga harus tahu, harus punya alarm nih untuk kasih tahu kapan kalian butuh untuk waktu sendiri atau kalian lagi butuh teman untuk sekedar sharing-sharing, sekedar mencurahkan isi hati kalian untuk mengeluarkan unek-unek kalian di sini. Nah, teman-teman kalian ini tuh gunanya adalah untuk membantu kita membuang sampah dalam diri kita atau membantu kita mengobati maupun membersihkan luka kita, teman-teman. Nah, semua orang itu teman-teman pasti punya batasan capek. We are all struggling a war yang gak semua orang bisa lihat. Jadi kalian pun gak sendiri di sini. Let me tell you this, teman-teman. It's okay to not have everything figured out yet. Sekarang teman-teman kan masih mahasiswa ya. Pasti deh pernah namanya worry about nanti mau penjurusan, mau ambil jurusan apa, nanti aku kerjanya di mana ya, aku magang di mana ya, bisa dapat nggak ya, apalagi di tengah pandemi kayak gini. Terus aku nih kalau punya pacar nanti punya pacar yang kayak gimana ya gitu. Banyak banget yang sampai saat ini mungkin belum pasti. Tapi it's okay teman-teman. Kalau semuanya memang belum ke figure out, it's okay juga to worry about the future. It's okay to be sad. It's okay to lose sometimes, and it's absolutely normal to cry. Teman-teman, dengan teman-teman nangis itu nggak membuat teman-teman terlihat cengeng atau lemah. Itu simply shows that kalian adalah manusia. Manusia yang penuh dengan kekurangan, manusia yang punya perasaan. But ini juga menunjukkan bahwa sesama manusia itu sangat membutuhkan satu sama lain. Kita butuh a shoulder to cry on, kita butuh an ear to listen, also arms for a big comfort hug. Kita juga kadang-kadang butuh loh teman-teman, kayak orang yang bisa comfort kita sekedar dengan pelukan,
atau dengan kata-kata yang membangun gitu. Intinya one step at a time, teman-teman. One step at a time. Jangan buru-buru semuanya. For everything has its own time. Kalau capek, ingat untuk berhenti dulu, istirahat. Kalau butuh waktu sendiri, nggak apa-apa ambil waktu sendiri, teman-teman. Nggak selamanya nih, kita tuh bisa jadi Santa Claus yang bakal bagi-bagi kebahagiaan terus setiap hari. Bagi-bagi permen, bagi-bagi keceriaan. Nggak bisa, teman-teman. Kita nih manusia lagi, manusia yang sangat banyak kekurangannya. Dan nggak bisa kita tuh terus-terusan untuk memprioritaskan perasaan orang di atas perasaan kita sendiri. Selain perasaan orang yang harus dijaga, kita pun harus jaga perasaan kita. Harus bisa di-maintain. Nah, teman-teman, sedih itu boleh banget. Sedih boleh. Tapi nggak boleh hidup dalam kesedihan. Jatuh boleh, normal. Tapi ingat untuk kembali berdiri dan jadi orang yang lebih baik lagi. Ingat teman-teman, jangan kelamaan lari, jangan kelamaan sedih-sedihnya. Sedih-sedih boleh, tapi jangan kelamaan teman-teman. Come back stronger, come back recharge, udah fresh, udah kayak orang tuh habis diperbaharui gitu teman-teman. Sekian dari aku cuma mau ingetin teman-teman, jadi it's okay to not be okay.